Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narenis Liberta Pribadri Proklama dengan NIM 2006003110070. Kelas Kimia B, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan mempresentasikan materi saya dengan tema fenomena keseharian. Saya mengambil judul pesawat sederhana. Dengan pesawat, beban manusia dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya menjadi semakin ringan dan mudah. Manusia tidak perlu lagi mengeluarkan energi yang besar sehingga menguras dan menghabiskan tenaga atau energi ketika bekerja. Penggunaan pesawat ini banyak kita jumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya, kita menggunakan pisau atau gunting dan lain sebagainya. Pesawat yang digunakan manusia untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan ada dua macam, yaitu pesawat sederhana dan pesawat rumit. Di materi ini, saya akan membahas tentang pesawat sederhana. Keterkaitan fenomena sehari-hari dengan materi fisika. Kok bisa? Sebelum lebih lanjut, ketahui dulu yuk apa itu fisika. Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan dengan energi dan gaya, yang berarti fisika suatu proses gejala alam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mau buktinya? Salah satu contoh materi fisika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia, seperti contoh, tukang kayu menjabut paku dengan palu penjabut paku, orang menaikkan ceram minyak ke atas truk dengan papan atau bidang miring, dan lain sebagainya. Itulah sebagai contoh keterkaitan ilmu fisika dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pelajaran fisika bukan hanya sekedar pelajaran tentang menghafal rumus dan perhitungan yang membuat pusing, tapi fisika juga diam-diam berkaitan dengan kehidupan kita. Di materi pesawat sederhana terdapat 4 poin. Yang pertama adalah tuas, kedua bidang miring, ketiga kastrol, keempat roda berporos. Pengertian dan fungsi pesawat sederhana. Alat untuk mempercepat dan mempermudah kelajuan kerja atau usaha disebut pesawat. Pesawat yang dirancang sangat sederhana dan dibuat dengan bahan yang sederhana disebut pesawat sederhana. Pesawat sederhana dibuat dengan tujuan untuk membantu manusia melakukan pekerjaan berat menjadi lebih ringan, melipat gandakan gaya atau kemampuan, mengubah alat gaya yang dilakukan, memperbesar kecepatan atau untuk melakukan perpindahan yang besar. Roda tuas dan pengungkit. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha. Contohnya seperti gambar di samping. Cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Berikut adalah rumus dari pengungkit. Massa beban dan massa kuasa berbanding terbalik dengan panjang dan lengan masing-masing. Seperti contoh pada gambar ada bagian A, B, dan C. Pada A disebut dengan titik kuasa, B titik beban, C titik tumpu, AC lengan kuasa atau LK, BC lengan beban atau LB, MA massa kuasa, MB massa beban. Menurut jenisnya ada 3 tipe pengungkit. Jenis pertama yaitu titik tumpu atau T di antara titik beban atau B dan titik kuasa atau K. Jenis kedua adalah titik beban B di antara titik kuasa K dan titik tumpu T. Ketiga yaitu titik kuasa K di antara titik beban B dan titik tumpu T. Selanjutnya kita akan membahas katrol. Katrol terdiri dari 3, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol gabungan. Contoh pemanfaatan katrol tetap yaitu alat menimba air sumur atau katrol pada tiang bendera. Keuntungan mekanisnya yaitu gaya yang diperlukan untuk mengangkat sama dengan gaya berat benda itu sendiri. Pada katrol tetap hanya terdapat satu pegangan tali yang menahan beban, sehingga besar gaya kuasa Fk untuk menarik beban
sama dengan gaya berat beban FB atau FB sama dengan FK. Berikutnya kita akan membahas katrol bebas. Contoh pemanfaatan dari katrol bebas adalah alat pengangkat peti kemasan. Keuntungan mekanis katrol tetap: untuk mengangkat beban menggunakan katrol bebas hanya diperlukan setengah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut bila tanpa menggunakan katrol. Pada katrol bebas, beban yang akan diangkat digantungkan pada poros katrol, dan beban serta katrolnya ditompang oleh dua penggal tali pada masing-masing sisi katrol, sehingga gaya berat beban FB ditompang oleh gaya kuasa FK pada dua penggal tali atau FB sama dengan 2 FK. Keuntungan mekanisnya yaitu KM sama dengan FB sama dengan 2. Selanjutnya, katrol majemuk. Perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Beban dikaitkan pada katrol bebas dan salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Bila ujung tali yang lain ditarik, maka beban akan ditarik. Keuntungan mekanis pada katrol majemuk. Beban pada sistem katrol ini ditompang oleh dua penggal tali atau FB sama dengan 2 kali FK. Keuntungan lain dari penggunaan katrol ini yaitu gaya kuasa yang diberikan mengarah ke bawah sehingga memudahkan pengangkatan beban atau memudahkan pekerjaan. Semakin banyak penggal tali yang menyangga beban, semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat atau memindahkan beban tersebut. Semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Contoh dari sistem pemanfaatan katrol majemuk. Yang pertama adalah alat pengangkat pada mobil derek, kedua chain hoist atau alat untuk mengangkat mesin mobil dari bodi mobil ketika ada crane. Selanjutnya kita akan membahas bidang miring. Bidang miring adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Pemanfaatan prinsip kerja bidang miring. Yang pertama, semakin landai sebuah bidang miring, semakin kecil sudut kemiringannya. 2. Semakin panjang permukaan bidang miringnya, maka semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan sebuah beban, atau semakin besar keuntungan mekanisnya. Materi terakhir yaitu roda dan poros. Roda berporos ini merupakan salah satu dari bentuk hubungan roda-roda, yaitu dua buah roda yang berputar pada sumbu yang sama. Hubungan roda-rodanya antara lain dua roda di poros yang sama, dua roda bersinggungan tepiannya, dua roda dihubungkan dengan tali. Jika gaya berat FB akan diangkat menggunakan roda berporos, di mana jari-jari roda adalah R besar dan porosnya R kecil, dengan cara menarik tali dengan gaya kuasa sebesar FK, maka berlaku persamaan FB kali R kecil sama dengan FK kali R besar. KM sama dengan FB per FK sama dengan R besar per R kecil. Fungsi roda dan poros yaitu melipat gandakan gaya kuasa, di mana besarnya bergantung pada perbandingan jari-jari roda dan porosnya. Manfaat pesawat sederhana. Yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia. Kedua, energi yang kita keluarkan juga dapat dihemat. Ketiga, waktunya jadi lebih singkat. Keempat, untuk mengubah arah gaya. Kelima, untuk menghasilkan gaya yang lebih besar dengan gaya yang kecil. Keenam, untuk memindahkan atau merubah arah gaya. Ketujuh, untuk merubah kecepatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.